Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawansari, NIM 2334109. Pertama-tama di sini saya akan mereview jurnal yang diterbitkan dari 5 tahun terakhir pada tahun 2020. Di sini review jurnalnya yang berjudul Meta-analisis determinan stunting pada anak usia di bawah 5 tahun di Asia. Yang dimana penulis jurnal tersebut yaitu Desi Metriana Erza, Evi Hasnita, dan Nurdin. Sumber jurnal tersebut dari jurnal Urban Care volume 5 nomor 4 pada tahun Oktober 2020. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan pada jurnal tersebut, yaitu stunting merupakan masalah gizi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan anak, khususnya di Asia dan Afrika. Jurnal ini membahas faktor-faktor determinan yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun melalui metode meta-analisis terhadap berbagai studi observasional. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review sistematik dengan desain meta-analisis yang mengumpulkan data dari berbagai jurnal internasional yang tersedia dalam database seperti PubMed, Spinderlink, Google Scholar, ScienceDirect, dan Wiley. Dari artikel awal, dilakukan seleksi hingga diperoleh 21 studi observasional relevan yang terdiri dari 3 studi cohort, 6 studi case control, dan 12 studi cross-sectional. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kejadian stunting di Asia adalah: yang pertama, ASI eksklusif. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting. Yang kedua, keragaman makanan. Anak dengan pola makan kurang bervariasi lebih rentan mengalami stunting. Yang ketiga, berat badan lahir rendah atau BBLR. Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2.500 gram memiliki kemungkinan lebih besar mengalami stunting. Yang keempat, asupan energi. Kurangnya asupan energi pada anak meningkatkan risiko stunting. Dan yang kelima, sanitasi. Kondisi sanitasi yang buruk berkaitan erat dengan tingginya angka stunting. Dari faktor-faktor di atas, ASI eksklusif dan keragaman makanan menjadi faktor risiko tertinggi dalam mempengaruhi kejadian stunting di Asia. Jadi, kesimpulan jurnal ini menyimpulkan bahwa faktor utama penyebab stunting di Asia adalah kurangnya pemberian ASI eksklusif dan rendahnya keragaman makanan pada anak-anak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap pemberian ASI eksklusif serta pola makan seimbang sangat penting untuk menurunkan angka stunting di Asia. Adapun kritik dan saran pada jurnal tersebut. Yang pertama, kelebihan. Jurnal ini menggunakan metode meta-analisis yang kuat dan valid. Kedua, analisis dilakukan terhadap berbagai penelitian dari sumber terpercaya. Dan kekurangan pada jurnal tersebut yaitu tidak mencakup faktor sosial dan ekonomi secara mendalam. Adapun kekurangan pada jurnal tersebut yaitu yang pertama, tidak mencakup faktor sosial dan ekonomi secara mendalam. Dan yang kedua, tidak menjelaskan dampak jangka panjang dari stunting terhadap perkembangan anak. Sebagai saran, penelitian lanjutan dapat lebih menekankan pada intervensi yang efektif dalam menurunkan angka stunting serta mengkaji lebih dalam faktor sosial ekonomi yang berperan dalam kejadian stunting. Jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian stunting di Asia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di berbagai negara Asia. Sekian dari hasil review jurnal yang saya jelaskan tadi. Saya